Halo, apa kabar bro? Rasanya masih belum hilang rasa sedih kita atas kekalahan timnas Indonesia di semifinal melawan Thailand di ajang SEA Games ke-31 Vietnam. Tapi kita tak boleh larut dalam suasana itu. Sepak bola Indonesia tetap menatap keyakinan ke masa depan. Mekar tidak harus selalu alamiah. Mekar karena memar, justru dapat membuat kita lebih matang dan dewasa. Memar di saat menjalani proses menuju mekar adalah monumen pembelajaran yang akan terus mengingatkan dan menguatkan kita sehingga ketika mekar, kita tak mudah luruh atau layu sebelum saatnya. Pada perhelatan SEA Games ke-31 Vietnam, sebagaimana juga di berbagai cabang olahraga lainnya, kita melihat secara nyata betapa semangatnya olahraga dijunjung tinggi. Pemain menang dan bergembira itu biasa. Pemandangan yang hebat adalah saat menyaksikan seorang pemain atau tim yang menerima kekalahan dengan jiwa besar dan lapang dada. Meski membawa dan membela nama negara, karena di olahraga tentu ada yang menang dan ada yang kalah, kekalahan tetap diterima sebagai sebuah hal yang biasa. Sebuah capaian yang menandakan suatu kemajuan atau suatu keberhasilan juga memerlukan sebuah rangkaian kerja dan usaha keras yang sistematis. Strategi dan tujuan mesti diformulasikan dengan cermat. Rencana dan strategi tidaklah mungkin cukup hanya dibuat secara ngoyo-roso atau mengada-ada. Itu perlu didukung oleh 3O, otak, organisasi, dan otot. Pada sisi yang lain, kegagalan atau kekalahan bukan berarti bahwa bumi telah berhenti berputar. Ia hanya sebuah tonggak yang menyatakan bahwa kita baru sampai di sini. Dengan refleksi dan evaluasi, ditambah kontemplasi dan introspeksi, kegagalan atau kekalahan dapat dijadikan titik balik menuju prestasi dan sukses di lain hari. Saat kita mengalami satu kegagalan dramatis, atau kekalahan tragis, kita tentu saja butuh remedial period yang memadai. Itu wajar. Manusiawi. Yang perlu diingat, kita harus segera pulih. Karena sepak bola kita terus berlanjut, perlu tekad yang kuat agar berikutnya kita tidak menemui sandungan yang sama. Yang harus digarisbawahi, semuanya harus dimatangkan melalui proses yang jelas dan benar. Diperlukan berbagai dukungan dan faktor seperti perencanaan, strategi, pelaksanaan, pengerahan, pengendalian, intelektualitas personal, performance dan image individu dan atau tim, serta bisa pula, sangat berkaitan, dengan selera publik. Pada ranah sepak bola, manakala tujuan tidak, atau gagal, tercapai, mestinya selalu terbentang, kaca benggala. Di sana kita bisa melakukan refleksi, evaluasi, kontemplasi dan introspeksi, bahwa tentu ada yang salah dengan apa yang kita kerjakan. Di atas semuanya, meski berbagai faktor dapat terkait, tetap saja faktor, human error, menjadi hal yang utama. Itu bisa berkenaan dengan rapuhnya individu atau tim, kualitas sumber daya manusia yang rendah, perencanaan strategik yang tidak jelas, tiadanya antisipasi terhadap kegagalan, kurangnya pengalaman, tiadanya antisipasi kontra strategi, inefisiensi, biaya tinggi tak tepat sasaran, lemahnya monitoring dan evaluasi. Di kaca benggala itu semestinya semua hal terjawab. Semua kelemahan terlihat. Penolakan dan penyangkalan terhadap bayangan yang ada di cermin tiada beda dengan kekerdilan seorang olahragawan yang belum, atau tidak, siap menerima kekalahan yang pahit atau tragis sekalipun. Apa dan bagaimanapun, kegagalan atau kekalahan yang terjadi tentu lebih banyak disebabkan oleh kekurangan atau kelemahan kita. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Wassalam. Semoga timnas kita tetap berjaya.